Ada yang jalan kaki dari Bengkulu demi ketemu Ibu Hu. Si Bengkulu, Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, Bengkulu, jalan kaki. Iya. Berapa hari, Pak? Udah 7 bulan Bu, saya dapat hari di tanggal 18 Agustus 2025. Terima kasih banget waktunya Bu ya. Betul Mas. Boleh bantu saja salam Bu? Boleh Mas? Ya. Kalau jalan kaki 7 bulan boleh. Ya, terima kasih banget Bu. Terima kasih banget Bu ya. Ini kemana? Ini mau terapi lagi Bu. Main tuh? Dan nanti yang lagi ke Sumatera kan udah tergabung. Oh, jadi saya naik pesawat. Enggak Bu, jalan kaki lagi dari Temengan. Memang maunya begitu. Iya. Kita mau pulang naik pesawat aja. Kasih tiket pesawat pulang. Nggak berani naik pesawat Bu. Oh, naik kapal mau. Ya paling kapal itu. Kapal mungkin 3 hari kali ya. Nggak tahu. Jakarta nanti. Jadi mau naik kapal nggak? Ya boleh lah Bu kalau mau ini. Oh, iya. Yang sini mana? Saya kasih duit terserah kamu cari sendiri mau laut ke yang pasti jalan-jalan kaki lagi. Pulang kelamaan. Mungkin kakak itu jalan kaki. Pak, kita rasanya nih Mas. Ya. Kenapa mau jalan kaki? Ya, karena emang punya jalan kaki Bu. Gitu. Kalau kita pakai gaya, Terus biaya makan apa selama 7 bulan total habis berapa? saya cuma modal nekat Bu. Kebanyakan orang-orang di jalan. Nanti kita nggak minta bantuan sama pejabat. Kita nggak cuma modal nekat aja. Mau ketemu saya, mau sampaikan apa? Sampaikan ini Bu, apa namanya? Sumber rasa itu kayak kalau kita lihat di video cari Bu, manusia yang tinggi Bu, banyak salam-salam dari Sumatera Bu. Iya Bu. Oh itu tahu saya Bu, iya Bu, enggak apa tuh, enggak gampang ketemu Ibu gitu, enggak seperti yang apa tuh di sebenarnya nggak mungkin saya ketemu, tapi alhamdulillah saya bisa ketemu. Iya, ketemu sama jalan 7 bulan. Ya, kemarin saya sudah sampai ke hotel Ibu. Iya, tapi Sama kan kalau saya ada di sini. Pak security ngomong, Pak security ngomong, udah jam 9 Ibu, tanya ke sini aja katanya. Jadi tadi malam berangkat gitu. Oh, emang rezekinya ya. Ya. Tadi padahal saya sudah mau langsung balik ke Pelabuhan. Saya selalu sampaikan kalau papa ke keluarga di Sumatera Utara. Nggak mungkin ketemu, nggak sulit rasanya gitu, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Ya, maaf ya Pak, dadakan, ada amplop. Ini Baik. bukan balik Bapak. Terima kasih banget ya. Sebenarnya saya tujuan saya nggak minta ini Bu. Ikhlas supaya Bapak jalan-jalan kaki, boleh laut atau kata tawar ya laut. Ya, terima kasih banget Bu. Terima kasih banget, sukses Ini selalu. sudah foto belum? Handphonenya siapa? Di sini bang. Terima kasih banget Bu ya. Saya selalu mendapat panjang umur Bu ya. Amin. Iya. Habis perjuangan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Balik sini bro. Mau ketemu Ibu Shirley mau ngapain? Ya, saya ngobrol sama dia, ya mau foto doang, kalau udah foto ya udah gitu bang. Lalu putar balik lagi ke arah Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Selatan, provinsi Bengkulu. Oh kan gue berfoto sama Ibu kan? Iya, dia tuh ibu tuh Di Ternate. Pulau Ternate ya. Hidup berjalan terlalu cepat. Tangkap Ibu Shirley. Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara wajib ditangkap. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia Timur maupun seluruh Indonesia ya, Barat maupun Timur, kita bersatu tangkap Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara ya. Mari kita bawa datang di Jakarta. Perhadapkan ke Pak Prabowo Subianto. Kita minta beliau jadi menteri lebih cocok. Menteri pendidikan atau menteri yang urusannya pembangunan rumah-rumah tuh ya, atau menteri yang urus jalan-jalan tuh. Kalau ia jadi menteri, pasti ia akan urus pendidikan lebih baik lagi daripada yang sekarang-sekarang yang rusak-rusak ini nih ya. Gaji saja, gaji guru P3 gaji guru rusak-rusak ya. Ibu kalau jadi menteri PUPR atau menteri pembangunan ya, yang infrastruktur,
pasti Indonesia ini maju banget. Jadi mari kita semua tangkap Ibu Sherly, bawa datang ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo jadikan sebagai menteri. Ingat, menteri infrastruktur atau menteri pendidikan. Saya percaya kalau Ibu Sherly jadi menteri pendidikan, pendidikan Indonesia akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih mantap, akan lebih maju. Jadi kita sepakat ya, tangkap Ibu Sherly, bawa ke Jakarta, bawa ke Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan sebagai menteri pendidikan maupun menteri infrastruktur. Salam hangat dari Frit Alorboy. Ya, Ibu Sherly, kami mau tangkap Ibu, bawa ke Jakarta, jadikan sebagai menteri. Oke? Dea. Sherly itu apapun yang dia lakukan, itu dia tidak menginginkan uang. Malah kemungkinan besar dia akan memberikan uang kepada rakyatnya. Ya, kenapa? Karena dia memang pada dasarnya pengusaha. Suami istri ini kan sebetulnya pengusaha, ya, yang bukan berpusat di tanah Jawa. Tapi memang kayak Sherly ini kan kelahiran Ambon, dan kemudian suaminya pernah menjadi bupati di Morotai. Morotai. Jadi itu wilayah Maluku, ya. Dan Anda tahu ya, ini suatu hal yang unbelievable ya, karena seorang yang non Muslim, dan dia punya minoritasnya dua loh ya, udah non Muslim, Chinese pula. Tapi Anda tahu ya, dia kenapa kemudian bisa terpilih menjadi gubernur Maluku Utara? Ini narasumber berikutnya, kalau yang satu ini mau dibilang apa ya? Gak usah panjang lebar lah kita bicara soal beliau, karena kalau kata Deddy Mulyadi, senyumnya bisa mengantarkannya menjadi gubernur Maluku Utara. Dia adalah Sri Kandi Maluku Kiraha. Siapakah dia? Langsung saja kita nikmati senyumnya. Sherly Coanda. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Adam. Tunggu sebentar, Bu. Kenapa pada senyum-senyum? Kayaknya kurang, Bu. Apa yang kurang? Ibu udah pernah pengalamannya? Enggak. Oke, kurang. Gimana kalau kita coba sekali lagi, mau? Mau ya? Bu, tapi saya dampingi berdua, boleh Bu ya? Berdua. Oke, kita akan ulang sekali lagi. Kita akan jalan bersama dengan Gubernur Maluku Utara. Inilah panggung catwalknya. Mari Bu. Terima kasih Bu Gubernur. Sekali lagi Bu, Mana? makasih udah datang ya, jauh-jauh dari Maluku Utara ya Bu ya. Sama. Oke, silakan duduk Ibu. Mana? Oke, ada tempat duduknya. Nah, saya ke Bu Sherly terlebih dahulu. Bu Sherly Coanda. Bu Gubernur, terima kasih ya sudah hadir ke sini sekali lagi. Bu Gubernur, kita sudah mengunjungi Ternate dan kami bertemu dengan Bu Gubernur di sana juga, dan kita melihat bahwa jaga desa juga hadir di sana, betul ya Bu ya? Iya. Ibu merasa bahwa itu yang diperlukan atau sesungguhnya itu adalah hal yang dianggap tentu saja harus butuh penyesuaian, Bu? Karena pada prakteknya kan memang upaya itu harus dilakukan untuk mengantisipasi angka korupsi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya. Saya mengapresiasi Maluku Utara menjadi provinsi kelima untuk implementasi aplikasi Jaga Desa. Dan seperti yang tadi Mas Adi katakan terkait Banten, Maluku Utara juga punya catatan merah terkait dengan korupsi. Dan harapannya kita menuju ke zona hijau juga dengan adanya aplikasi Jaga Desa, bahwa di desa itu sudah ada sistem Siskeudes dan SID, tetapi itu kan pencatatan keuangan dan administrasi kependudukan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan dan konsultasi sehingga pencegahan. Saya pun ketika dilantik menjadi kepala daerah
tanpa ada pengalaman pemerintahan dan birokrasi. Sama halnya juga mungkin dengan para kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desanya tanpa mungkin juga ada pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan, berkonsultasi mana yang salah, mana yang benar. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini ada fitur konsultasi, menurut saya itu hal yang baik untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diinfokan bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan. Karena korupsi itu kan terjadi, biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan, sehingga ketika seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya. Logikanya begitu. Kalau masih ada yang mau nyoba kan namanya nekat ya. Ya, luar biasa itu, jangan sampai nekat ya. Karena kalau di sini tadi ada Pak Gajati yang suka hiking, dia akan kejar siapapun sampai ke Himalaya yang kasus korupsi, betul ya Pak Gajati? Kalau di sebelah kiri saya adalah Mermaid alias Putri Duyung yang suka menyelam dan pasti bisa menyelam data-data siapapun yang menyalahgunakan anggarannya, betul ya Bu ya? Ya, dan sekarang kan digitalisasi ya, udah transparan. Mungkin ke depan jika aplikasinya sudah sangat stabil, bisa dibuka ke publik sehingga masyarakat desa bisa mengawasi secara langsung. Karena kan anggaran desa itu untuk masyarakat desa, manfaatnya. Tujuan semua APBD, APBN adalah setiap rupiahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kabupaten, kota, desa. Jadi ya mereka penerima manfaat sebagai user, mereka pasti akan mengawasi haknya mereka dengan cara paling baik menurut saya. Ibu tidak merasa terintimidasi Bu ketika disebutkan bahwa program ini jemput bola? Kita kan lihat bahwa jaksa hadir langsung di provinsi-provinsi, kemudian langsung membangun semacam kerjasama ya, semacam MOU ya dengan kami sebagai pemerintah daerah merasa sangat terbantu ya jika kejaksaan datang mengawasi. Kami merasa sangat terbantu. Oke, dan saya yakin juga sebetulnya kepala desa di sini tidak akan mau berniat untuk menyalahgunakan wewenangnya, apalagi untuk mencuri anggaran lain sebagainya. Karena kita berbincang di depan seluruh kepala desa ya Pak ya di Provinsi Banten. Tapi lepas dari itu Pak, begini, saya ke Bu Shirley dulu. Bu Shirley begini, ada fenomena di mana kalau bicara kepala desa ya, kepala desa pun itu di daerahnya itu dianggap raja Bu. Bahkan betul ya Bu Adia, bahkan mereka juga kerap kali flexing di media sosial dan sebagainya. Kita sudah lihat bagaimana kemewahan itu dietalasekan di platform pribadinya mereka. Nah, saya mau tahu dari Bu Shirley amatan Anda tentang itu, karena Anda dilihat sebagai sosok Sri Kandi dari Maluku Utara yang punya profil yang relatif ya oke, sangat oke Bu. Ada latar belakang pengusaha, kemudian juga dulu almarhum Bapak Bupati lain sebagainya. Tapi sangat jarang kita melihat bahwa flexing itu dilakukan oleh Bu Shirley. Tapi prakteknya justru entah itu kepala daerah, kepala desa, ada saja peristiwa itu terjadi Bu. Kalau di Maluku Utara kepala desa tidak dianggap sebagai raja. Di Maluku Utara kepala desa diberikan tugas untuk melayani masyarakatnya. Jadi ketika setiap masyarakatnya mulai dari melahirkan, sakit, meninggal, sekolah, kuliah, permasalahannya mereka semua ke kepala desa. Kemudian kepala desa menyambungkannya ke kabupaten atau ke provinsi. Jadi kepala desa kalau di Maluku Utara lebih melayani sih daripada raja dan tidak flexing yang saya lihat. Ya. Tapi melihat fenomena itu secara umum, Bu. Saya ingin Ibu melihat fenomena itu secara umum. Saya bukan dalam konteks membangun konteks pertanyaan itu. Saya jujur tidak pernah mengfollow akun sosmed kepala desa, jadi saya tidak melihat kepala desa yang flexing. Ya. Tetapi ya, saya rasa dengan yang terjadi di kemarin Agustus, sekarang kayaknya nggak ada lagi pejabat kepala desa, kepala daerah siapapun yang flexing sepertinya. Ya, luar biasa, itu jadi pelajaran ya Pak. Dan itu dipastikan juga bahwa di Banten nggak ada kepala desa yang flexing, apapun yang terjadi adalah pelayanan untuk masyarakat. Saya ke Bu Shirley dulu. Bu Shirley, apa yang ingin Ibu sampaikan? Karena pada prakteknya program ini sudah sampai
di Desa. tanah Maluku Maluku Utara. Keraha, Maluku Utara, dan tentu di sana karakter penduduknya juga berbeda. Saya melihat bahwa bantuan-bantuan diberikan kepada nelayan-nelayan di sana, Bu. Kemudian juga ada kerjasama lain yang memastikan bahwa anggaran tidak disalahgunakan. Ya. Kalau ini tidak dimonitoring, kalau ini tidak dijalankan secara komitmen penuh, tentu ini akan jadi omongan-omongan belaka, Bu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa ini akan berjalan? Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kajati Banten bahwa Pak Jaksa Agung berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi dengan melaunching aplikasi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa, dan saya juga melihat Pak Prof Reda Jam Intel turun di semua provinsi untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik, dan saya juga sudah turun mengecek setelah Prof Reda pulang, saya turun mengecek lagi di desa, kata Pak Jam Intel sudah ada aplikasi Jaga Desa, apa benar? Ternyata semua juga sudah berjalan dengan baik. Jika komitmen dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke desa, kita jalankan dengan satu visi, satu komitmen, tidak ada kompromi, kita tebang oknum, maka saya rasa ini bisa berjalan dengan baik. Tentu bahwa dalam proses ini ada plus minus, kita jangan fokus kepada kekurangannya, kita fokus kepada solusi, dan masing-masing melihat aplikasi ini dari perspektif yang berbeda. Masing-masing memberikan pendapat mereka bagaimana mengimprove Siskeudes SID dengan Jaga Desa menjadi satu aplikasi yang terintegrasi dengan tujuannya adalah memastikan bahwa APBD setiap rupiah dari APBDes dimanfaatkan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jika kita bekerja sama, bergotong royong, maka ini akan berjalan dengan baik. Tentu harus ada improvement yang berkelanjutan. Oke. Terima kasih Bu Ser. Mau yang terbaik. Ya, ada tinggal ngomong aja. Saya selalu terbuka di sosmed saya, ketemu saya, akan saya. Orang ini semua harus jaga Maluku Utara. Maluku Utara ini harus damai. Ini rumah kita semua. Kalau rumah kita ini damai dan nyaman, ekonomi ini berputar. Harus ingat kita semua tenang dan berpikir kenapa awalnya ini terjadi. Karena masyarakat merasa bahwa ekonominya sulit. Tetapi setelah 1 minggu ini terjadi, ekonomi bukan lebih baik, lebih sulit lagi. Karena rodanya berhenti. Padahal tujuan awal perjuangan ini untuk ekonomi lebih baik. Jadi mari kita cari solusi bersama. Kita salah kritik kita dengan cara baik-baik supaya ada solusi. Tujuannya satu, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Maluku Utara. Jika adik-adik perhatikan semua program kami, saya dan Mas Angin, kita memang rumah, kita kasih modal, kita cari masalah, kita cari solusi, kita berjuang cari anggaran di kita, masyarakat Maluku Utara sejahtera. Sudah 2 tingkat ya. Ketika menjadi gubernur, otoritas yang saya miliki saat ini itu saya pinjam dari rakyat. Yang menjadikan saya gubernur itu adalah rakyat. Jadi yang harus saya layani itu adalah rakyat. Sofivi itu harus maju menjadi kota selayaknya. Kita mulai bangun pusat budaya, hiburan, rumah sakitnya sedang saya tingkatkan ke C. Kita tidak punya airport, tapi kemudian di IWIP itu ada airport. Saat ini dari Sofivi ke IWIP itu 3,5 jam. Saya bikin jalan pintas, jadi nanti 1 jam bisa ada airport. Di IWIP itu bisa dipakai untuk ke Sofivi. Anda bangun sendiri selama jadi gubernur ini? Iya, sudah mulai. Anda tidak merasa bagian dari oligarki dan dinasti politik? Saya tidak merasa bagian dari itu. Suami Anda kan mantan bupati, di mana kemudian privilege kekuasaan itu sudah lama Anda nikmati. Saya merasa saya tidak menikmati privilege sebagai bupati ya. Privilege saya sebagai pengusaha lebih besar daripada privilege saya sebagai bupati. Lebih bagus kalau sebagai pengusaha ya. Saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum ketika menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK. Bagi saya beban itu kan berarti memberikan masalah. Harapan itu kan berarti menyelesaikan masalah. Saya memutuskan menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah.
saya harus belajar menerima kritik dan saya menerima kritik. Saya ada di posisi hari ini mengubah perspektif saya tentang kritik, bahwa kritik itu untuk membawa saya lebih aware, lebih hati-hati. Kritik itu yang akan menjadi pagar untuk menjaga saya terus di jalan yang benar. Untuk bisa berhasil, saya harus menikmati proses 5 tahun ini. Saya menganggap ini sebagai suatu pekerjaan yang harus saya nikmati, punya target yang harus saya selesaikan, dan saya harus berhasil dalam 5 tahun ini. Memangnya kamu pikir ibu nggak tepat janji? Terima kasih. Mana bukunya? Bukunya udah turunin. Mana? Sini. Makasih Bu. Makasih bunganya. Pramuka kemarin ibu janjikan ke SDTD. Siapa yang undang ibu waktu itu ya? Mana dia? Oh, kamu yang undang. Oh, senang tidak ibu datang? Senang ibu. Oh, bilang apa buat temannya yang sudah undang ibu? Makasih ibu tepati janji. Oh, memangnya kamu pikir ibu nggak tepati janji? Iya. Jadi ibu bawa buku dan cukup ya? Bawa buku dan tas sekolah, ya? Jadi kamu belajar, kalau suatu hari nanti kamu janji harus diikuti. Ya. Kamu bantu ibu bagi buku ya.